Seekor makhluk aneh yang transparan tiba-tiba memasuki restoran, merayap di sekitar pelanggan yang sedang makan. Anehnya, orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihatnya. Makhluk mengerikan ini. Adegan ini dilihat dengan jelas oleh pemuda yang sedang memotong sayuran. Dia ketakutan hingga tidak berani mengeluarkan suara. Takut makhluk itu menyadari bahwa dia bisa melihatnya. Karena temannya melihat monster itu dan mengalami kecelakaan mobil. Ternyata, sejak kecil pemuda itu memiliki mata yin yang mampu melihat roh jahat dari neraka. Setiap kali roh jahat muncul, bencana pasti segera terjadi. Melihat roh jahat merayap di antara kerumunan, pemuda itu hanya bisa mengamati diam-diam. Tanpa diduga, roh jahat itu segera mendekati pemuda itu. Tiba-tiba menjulurkan lidah dan langsung memberikan ciuman. Si pemuda melihat itu dan segera memberi pacarnya ciuman terbang. Barulah pacarnya terhindar dari bahaya. Tak disangka pemandangan ini dilihat oleh roh jahat. Meski dia cepat-cepat menunduk berpura-pura memotong sayuran, roh jahat yang cerdik itu tetap menyadari ada yang tidak beres. Datang ke sisinya dan mulai menyelidiki, namun pemuda itu tetap tenang, seakan-akan mengabaikan makhluk itu layaknya udara. Namun, bahaya belum berakhir. Saat itu, pacarnya tiba-tiba bangkit untuk meninggalkan restoran. Melihat itu, makhluk tersebut segera mengikutinya. Tepat ketika ia hendak menyerang, seorang pria berjas tiba-tiba masuk ke restoran. Dan tak disangka, makhluk itu langsung terpesona oleh auranya, tampak seperti melihat makanan lezat. Terus-menerus mengendus-endus tubuh pria itu. Anak muda melihat pemandangan ini, takut hingga buru-buru menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat apapun. Ketika mengangkat kepala lagi, ia terkejut sampai melongo. Terlihat semakin banyak roh jahat berbondong-bondong masuk ke restoran. Karena semua mengelilingi pria tersebut, pemandangan ini langsung membuat si pemuda berkeringat dingin. Begitu banyaknya roh jahat yang tiba-tiba muncul, bahkan bagi yang sudah berpengalaman sepertinya, ini adalah yang pertama kali dialaminya. Dan semakin banyak roh jahat yang muncul, semakin besar pula bencana yang akan terjadi. Ketika para roh jahat mengikuti pria itu meninggalkan restoran, kota kecil ini akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak muda ini tiba-tiba melihat pemandangan mengerikan. Pria berjas dikelilingi oleh sekelompok makhluk berwarna perak, namun pria itu tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Anak muda yang memiliki mata yin yang langsung merasa ada masalah besar, karena makhluk-makhluk itu adalah monster dari neraka, dan kemunculannya berarti akan terjadi bencana. Untuk mencari tahu asal-usul pria itu, anak muda itu segera mengendarai motor kesayangannya. Diam-diam mengikuti pria itu ke rumahnya. Saat pria itu keluar, dia menyelinap masuk ke dalam untuk menyelidiki. Tak disangka, begitu masuk ke dalam ruangan, udara dingin puluhan derajat di bawah nol langsung menyergap. Anak muda dengan penasaran membuka pintu untuk melihatnya. Menemukan semua benda di dalam telah berubah menjadi patung es. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi, dinding tiba-tiba bersinar dan mulai mengeluarkan cairan hitam. Dia tak tahan, ingin menyentuhnya. Tak disangka seluruh lengan tersedot masuk. Detik berikutnya, cairan hitam itu dengan cepat menyebar, segera memenuhi seluruh ruangan. Pemuda itu melihat situasinya buruk, ketakutan dan berlari melarikan diri. Tetapi tiba-tiba ruangan itu meledak dengan daya hisap yang kuat. Untungnya, si pemuda berhasil lolos dari hisapan dan melarikan diri. Kemudian segera bersembunyi di dalam lemari terdekat. Dan pada detik berikutnya, tak terhitung jumlahnya makhluk menyerbu keluar dari dalam rumah. Oh, ternyata ruangan ini adalah sarang monster. Menyadari bahwa identitas pria itu pasti tidak sederhana, si kecil segera melaporkan kepada polisi untuk memulai investigasi terhadap pria itu. Tidak disangka, saat pulang ke rumah malam itu, dia menemukan pria itu terbaring aneh di bak mandinya tanpa nyawa. Si pemuda segera menyadari bahwa dia telah terjebak dalam tipu muslihat. Buru-buru mengangkat mayat itu ke mobil dan langsung membuangnya ke pabrik yang ditinggalkan. Tak disangka, saat dia mengemudi kembali ke kota kecil itu, dia terkejut menemukan jalanan dipenuhi dengan monster. Untungnya, si pemuda dengan keahlian mengemudinya yang luar biasa berhasil menghindari semua itu. Baru saja berhasil lepas dari monster yang tak henti-hentinya mengejar. Untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh para monster itu, dia segera mengemudikan mobil menuju rumah pria tersebut untuk menyelidiki kebenaran. Tak disangka, ketika dia baru sampai di rumah pria itu, roh pria tersebut tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Namun, dia sama sekali tidak bisa menyentuh manusia di dunia nyata. Menghadapi provokasi bangga dari dia, pria tersebut dengan marah menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyerang. Melihat pemuda itu hampir menghadapi ajal, dalam situasi kritis, dia tiba-tiba melihat kebocoran gas, lalu segera melompat keluar jendela. Seiring dengan suara ledakan keras di dalam rumah, pria itu hancur seketika. Dikira satu bahaya sudah berakhir, siapa sangka bencana yang lebih besar baru saja dimulai. Saat berjalan di mal, Xiaohu tiba-tiba melihat pemandangan yang mengerikan. Terlihat banyak sekali monster transparan merayap di seluruh mal. Namun, yang membingungkan adalah orang-orang di sekitar tampaknya tidak melihat monster itu, dan malah tetap berbicara santai sambil bercanda. Xiaohu yang memiliki mata yin yang langsung merasa sangat gelisah, karena dia tahu kemunculan monster seperti itu berarti mal akan mengalami bencana. Detik berikutnya, seorang perampok tiba-tiba menerobos masuk ke pusat perbelanjaan, dan mulai menembak secara membabi buta. Orang-orang yang menyadari situasi segera menjadi panik, semua orang berlari dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar pusat perbelanjaan, tetapi pintu itu tiba-tiba terkunci tanpa alasan yang jelas. Pemuda itu melihat situasi ini, segera berlari melawan arus menuju pusat-pusat perbelanjaan, berusaha menyelamatkan pacarnya yang berada di toko teh susu. Dia mengangkat pistolnya dan menembak ke arah perampok. Namun, pada saat itu, sekelompok monster tiba-tiba mengelilinginya. Untungnya, pemuda itu bereaksi cepat, menerobos kelompok monster dan langsung menembak perampok hingga jatuh. Melihat kedai teh susu yang berantakan, pemuda itu sedih mengira pacarnya sudah celaka. Namun, pacarnya dengan perlahan berdiri dari belakang meja.
Saat pemuda itu berbahagia hingga meneteskan air mata, tiba-tiba ada roh wanita yang berseru keras memanggilnya. Pemuda itu mengikutinya sampai ke ruang bawah tanah, dan melihat roh wanita itu menghilang di samping truk. Pemuda itu langsung menyadari bahwa truk itu bermasalah. Ketika dia membuka pintu truk, dia menemukan bahwa di dalamnya penuh dengan bom waktu. Waktu hitung mundur hanya tersisa 2 menit. Tanpa ragu, si pemuda langsung melompat ke dalam mobil, dan segera mengemudikannya menjauh dari kota kecil. Akhirnya, ketika waktu tinggal beberapa detik sebelum ledakan, dia melompat keluar dari mobil. Di detik berikutnya, truk itu menabrak pembatas karena inersia. Pemuda itu berhasil mencegah bencana yang mematikan, dan dianggap sebagai pahlawan yang bertindak berani oleh penduduk kota kecil. Sejak itu, setiap hari dia bersama pacarnya, entah itu menonton band bersama, atau menari mengikuti musik. Awalnya, mereka berpikir bisa menjalani kehidupan bahagia dan manis selamanya, tapi semua itu terganggu oleh polisi yang datang. Baru pada saat itulah Xiaohuo mengetahui dari polisi, bahwa ternyata pacarnya sudah lebih dulu meninggal di pusat perbelanjaan. Selama ini, yang menemani Xiaohuo sebenarnya adalah roh pacarnya. Akhirnya, dengan satu ciuman penuh kasih sayang, pacarnya melangkah keluar jendela dan berubah menjadi kupu-kupu, menghilang sepenuhnya dari pandangan Xiaohuo. Dan film ini pun berakhir di sini.